umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Brand Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri, kemudian keluarga, pekerjaan, atau pelayanan. Dibutuhkan pemimpin yang hebat dalam melakukan tugas atau tanggung jawab. Namun menjadi pemimpin yang hebat harus ada barometer atau standar. Salah satu hal yang paling menonjol yang harus dipenuhi adalah kualitas. Bagaimana kualitas pemimpin yang hebat? Firman Tuhan menyatakan di dalam Alkitab, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 bicara tentang pemimpin yang hebat. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada." "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." The qualities of a great leaders, kualitas pemimpin yang hebat, dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. The qualities of a great leader, kualitas pemimpin yang hebat, ini merupakan khotbah 2 seri. Dan saat ini merupakan seri yang pertama, diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perhatikan baik-baik. Kualitas pemimpin yang hebat, kalau kita memperhatikan Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, beberapa hal terkait. Pertama, menjelaskan tentang kualiti pertama, yaitu menyadari semua manusia jauh dari Allah. Itu kualitas yang pertama. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkata, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka
menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, mencobai dia, mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk. Yesus Kristus sebagai seorang pemimpin yang hebat menyadari bahwa setiap manusia jauh dari Allah, sehingga perlu ditolong, perlu diajar, sekalipun harus dengan pengorbanan yang ditunjukkan dengan Yesus membungkukkan dirinya untuk menghadapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perempuan yang kedapatan atau ketangkap berbuat zina menjadi topik yang dipermasalahkan, karena semestinya dihukum mati. Perempuan tersebut harus dibawa ke pemerintah penjajah, karena Roma tidak memperbolehkan orang Yahudi melaksanakan hukuman mati. Namun jika Yesus melepaskan perempuan tersebut, maka ia melanggar hukum Taurat, sehingga namanya dapat dijelekkan di depan orang banyak. Yesus Kristus sangat memahami manusia jauh dari Allah. Dibuktikan dirinya dicobai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan tujuan memojokkan Yesus, atau Yesus melakukan suatu keputusan yang salah. Seolah-olah Yesus diperhadapkan dengan pilihan bagai buah simalakama. Dimakan si ibu mati, tak dimakan ayah yang mati. Suatu keadaan yang menggambarkan seseorang berada di antara dua pilihan sulit. Yesus pun mengalami hal yang serupa. Sulit untuk memberikan keputusan terhadap kasus perempuan yang kedapatan ketangkap berbuat zina. Pertama, apakah harus perempuan yang kedapatan atau ketangkap berbuat zina menurut peraturan dihukum mati? Atau yang kedua, perempuan yang kedapatan atau ketangkap berbuat zina dilepaskan? Namun hal ini melanggar hukum Taurat. Yesus tidak memilih salah satu keputusan yang diprediksi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena hal tersebut akan memposisikan Yesus Kristus terbukti salah. Ajaran Kristus tidak mendukung kedua pilihan tersebut. Dibuktikan dengan Yesus menunjukkan pilihan atau sikap yang lain, yakni membungkuk. Pemimpin yang hebat harus menyadari bahwa semua orang yang dipimpinnya adalah manusia yang jauh dari Allah. Dibuktikan oleh kecenderungan hati manusia melakukan kejahatan. Kejadian 6 ayat yang kelima berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pemimpin yang hebat harus menyadari bahwa semua orang yang dipimpin adalah manusia yang jauh dari Allah, dibuktikan melalui permusuhan terhadap Allah. Kolose 1 ayat 21 berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Pemimpin yang hebat harus menyadari bahwa semua orang yang dipimpinnya adalah manusia yang jauh dari Allah, dibuktikan dengan perbuatan dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Umat Allah ini berkati Tuhan, menarik sekali. Kalau kita memperhatikan kualitas pemimpin yang hebat, kualitas pertama adalah menyadari semua manusia jauh dari Allah. Yang kedua, kualitas yang kedua adalah bersikap lamban berbicara, tetapi cepat mendengar.
Yohanes 8 ayat yang ke-6 berkata, lalu menulis jarinya di tanah. Ketika Yesus Kristus diperhadapkan dengan pilihan untuk berbicara, memutuskan masalah kasus perempuan yang kedapatan atau ketangkap berbuat zina, maka Yesus tidak memutuskan atau berbicara memilih salah satu hukuman. Apakah mengikat perempuan tersebut dengan peraturan untuk menghukum mati? Maksud saya, Yesus mengikuti peraturan untuk menghukum mati perempuan tersebut, atau melepaskan pezina walaupun perempuan tersebut melanggar hukum Taurat. Jadi berat sekali. Kalau Yesus mengikuti peraturan, maka dia harus menghukum mati. Kalau Yesus mau melepaskan perempuan tersebut dari hukuman, maka itu melanggar hukum Taurat. Yesus hanya cepat mendengar, tetapi lambat berbicara. Dibuktikan Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Kita tidak diberitahu mengenai apa yang Yesus tulis di tanah. Namun dengan menulis, Yesus Kristus menunda untuk memberikan tanggapan terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk memikirkan keadaan mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh dari Allah. Dan bukan hanya perempuan yang kedapatan atau ketangkap berbuat zina yang berdosa. Jadi walaupun di dalam cerita ini tulisan tersebut tidak dijelaskan, namun yang paling penting adalah orang-orang tersebut mendengar ajaran Yesus. Bisa dicek dalam Yohanes 8 ayat 2 dan 9. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Pemimpin yang hebat lambat berbicara tetapi cepat mendengar karena mengikuti perintah Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Pemimpin yang hebat lambat berbicara tetapi cepat mendengar agar bisa memutuskan sesuatu dengan bijak. Amsal 1 ayat yang ke-5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Pemimpin yang hebat lambat berbicara tetapi cepat mendengar akan menjadi beruntung atau berhasil. Yesaya 1 ayat 19 memberikan penguatan akan hal tersebut. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Pemimpin yang hebat berbicara tetapi cepat mendengar. Maksud saya, pemimpin yang hebat lambat berbicara tetapi cepat mendengar terkait dengan iman dan kasih dalam Kristus. Luar biasa. Pemimpin yang hebat lambat berbicara, cepat mendengar terkait dengan iman dan kasih dalam Kristus. Efesus 1 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Menarik sekali. Pemimpin yang hebat di kualitas yang ketiga adalah menjadi stimulator di waktu sulit sekalipun. Yohanes 8 ayat 7-9 menjelaskan tersebut. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Stimulator artinya orang yang memberikan stimulasi, orang yang memberikan dorongan menggapai sesuatu yang baik. Yesus Kristus adalah pemimpin yang memberikan dorongan atau respon atas jebakan yang ditujukan kepada dirinya, bahkan kepada perempuan yang kedapatan ketangkap berbuat zina. Kata-kata stimulasi Yesus Kristus bukan mengizinkan berbuat dosa atau menganggap remeh dosa-dosa sesama orang Kristen. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, merupakan pernyataan yang menantang kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri mereka paling suci sementara yang lain penuh dosa. Yohanes 8 ayat 8 menyatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Memberi makna bahwa Yesus memberi kesempatan supaya hati nurani ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi masing-masing bekerja untuk melihat diri mereka sendiri berdosa. Sebab ayat 7 menyinggung hal tersebut. Yohanes 8 ayat 9 menjelaskan, tidak ada satupun ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menghukum wanita pezina tersebut. Hal ini semakin memperkuat bahwa perempuan tersebut ditolong, dibantu oleh Kristus Yesus Tuhan. Jadi sekalipun orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat tidak menyenangi tindakan sikap daripada perempuan tersebut, tidak bermakna Yesus juga menyetujuinya, tetapi Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Yesus bertanya kepada perempuan tersebut, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Satu pernyataan Yesus, satu pertanyaan Yesus yang selanjutnya diikuti dengan dorongan untuk menggiring perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Awalnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir dapat mengenyahkan atau mempermalukan Rabi atau Yesus Kristus. Tetapi ternyata mereka tidak dapat memojokkan pribadi Kristus yang hebat. Yesus yang hebat memiliki kualitas ilahi. Alkitab menjelaskan bahwa mulai dari yang tertua mundur. Mengapa saudara-saudara? Mungkin yang lebih tua lebih dahulu sadar dirinya sendiri berdosa. Usia tua menjadikan mereka lebih lama dalam dosa, membuat mereka lebih mudah tertuduh nurani. Pemimpin yang hebat menjadi stimulator, memberikan dorongan di waktu-waktu sulit sekalipun untuk menolak berbuat dosa, untuk mematikan perbuatan dosa. Kolose 3 ayat 5-8 menjelaskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Pemimpin yang hebat menjadi stimulator, memberikan dorongan di waktu-waktu sulit sekalipun dengan firman Tuhan agar mengakui dosa, memohon pengampunan, serta berkomitmen bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pemimpin yang hebat menjadi stimulator, memberikan dorongan di waktu-waktu sulit sekalipun, ditunjukkan dengan menyampaikan bahwa hidup kita pasti menjadi baik,
2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, Immanuel. Amin.